Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memenuhi tugas aspek hukum jasa konstruksi saya, di mana saya mencari sebuah kasus pelanggaran terhadap aturan praktek larangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Andi Fikri Ramadhani Akbar, NIM 192104-2018. Jadi, contoh kasus yang saya ambil adalah sebagai berikut. Nah, adapun maksud dari kasus ini di mana persekongkolan tender termasuk dalam kegiatan yang dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu melarang perbuatan atau kegiatan pelaku usaha yang bertujuan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan yang sehat, seperti kegiatan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan yang diatur dari pasal 17 sampai 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Praktek persekongkolan tender sendiri diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Karena pelanggaran kasus tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan hukuman berupa denda kepada terlapor 1 sejumlah 1,7 miliar rupiah. Terlapor 1 diwajibkan melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 3 bulan sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap atau inkraj, serta melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ke KPPU. Sementara atas terlapor 7, KPPU akan memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Provinsi Aceh dan atau pejabat pembina kepegawaian atau pejabat berwenang untuk memberikan sanksi hukuman disiplin kepada terlapor 7 dan melaporkan pelaksanaan sanksi tersebut kepada KPU. Karena telah membahas contoh kasus yang dimana contoh kasusnya termasuk dalam persekongkolan tender, jadi berikut ini merupakan definisi dari persekongkolan tender. Nah, maksud dari persekongkolan tender ini dimana kegiatan bersekongkol dalam tender ini dapat dilakukan oleh satu atau lebih peserta yang menyetujui satu peserta dengan harga yang lebih rendah dan kemudian melakukan penawaran dengan harga di atas harga perusahaan yang direkayasa sebagai pemenang. Kesepakatan semacam ini bertentangan dengan proses pelelangan yang wajar karena penawaran umum dirancang untuk menciptakan keadilan dan menjamin dihasilkannya harga yang murah dan paling efisien. Untuk mengetahui apakah perbuatan itu termasuk dalam praktek persekongkolan tender, maka harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam persekongkolan tender, yaitu pertama, pelaku usaha. Jadi istilah pelaku usaha ini diatur dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Yang kedua yaitu bersekongkol. Adapun istilah bersekongkol diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Unsur selanjutnya yaitu unsur pihak lain. Adanya unsur pihak lain menunjukkan bahwa persekongkolan selalu melibatkan lebih dari satu pelaku usaha. Pengertian pihak lain dalam hal ini meliputi para pihak yang terlibat baik secara horizontal maupun vertikal dalam proses penawaran tender. Unsur selanjutnya yaitu unsur mengatur dan menentukan pemenang tender. Mengatur dan menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai persaingan dan atau untuk memenangkan tender tersebut, antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya. Unsur selanjutnya itu unsur persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Yaitu jenis-jenis persekongkolan tender. Jadi persekongkolan tender itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama persekongkolan tender horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.
Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender. Yang kedua yaitu persekongkolan tender vertikal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik dan pemberi pekerjaan. Selanjutnya, persekongkolan tender gabungan horizontal dan vertikal merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini melibatkan 2 atau 3 pihak yang terkait dalam proses tender.